Dokter kita ini dokter spesialis anak yang sudah hadir di depan kita semuanya. Beliau ini lulusan FKUNS Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak tahun 2022. Kemudian saat ini aktivitas beliau juga sebagai dokter spesialis anak dan dosen di pengajar di RSUNS Sukoharjo. Nah, dan juga dokter spesialis anak di Balai Kesehatan Masyarakat Ambarawa. Oke, jadi ayah bunda nanti yang ingin berkunjung atau ingin bertemu beliau boleh di rumah sakit UNS ya, nanti siapa tahu bisa uh, ketemu UNS langsung aja. untuk Heeh. oke, begitu. Untuk yang pertama, mungkin saya akan tanyakan dulu nih kepada dokter nih, apa sih yang dimaksud dengan anemia, dok? Mungkin dokter bisa jelaskan kepada ayah bunda semuanya nih. Intinya anemia itu penurunan hemoglobin ya. Intinya anemia itu adalah penurunan hemoglobin dalam tubuh. Hemoglobin itu sel darah yang bertugas untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Berarti seluruh tubuh kita tuh butuh oksigen ya untuk metabolisme sel-sel. Kalau misalnya si hemoglobin yang tugasnya mentransportasi oksigen ini jumlahnya menurun, maka tentunya kerja tubuh juga akan terganggu. Efeknya nanti dia akan lemas, pusing, berkunang-kunang. Kemudian kalau anak-anak besi rewel, penurunan nafsu makan, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Oke, dokter, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian, mungkin seberapa bahayanya anemia ini pada anak nih, dok? Mungkin mulai dari dampaknya nanti seperti apa, untuk masa depannya itu seperti apa, dok? Ini bisa dijelaskan, dok? Ya, dampak anemia pada anak. Tentunya kalau misalnya anemia itu sebetulnya kan banyak sekali ya penyebabnya. Kalau kita terbatas pada definisi tadi HB-nya turun, sebetulnya anemia itu bisa beberapa macam ya. Anemia karena perdarahan, anemia karena kekurangan anemia karena kalau berkepanjangan tentunya ini nggak baik buat pertumbuhan si kecil. Kalau kalau contoh misalnya anemia juga bisa penyebab dari talasemia ya, penyakit yang harus transfusi seluruh seumur hidup ya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya anemia itu dibiarkan aja tentunya pertumbuhan dan kembangnya akan terganggu. Anemia itu kan bisa karena infeksi, bisa karena perdarahan, bisa karena kekurangan asupan zat besi, maka ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus diberikan intervensi. Kalau misalnya di bawah 8 HB-nya ya, itu harus dicek sama dokter, harus dievaluasi ini penyebabnya apa. Apakah ini karena kekurangan zat besi atau ini karena penyakit infeksi. Kalau misalnya karena penyakit infeksi, kita harus atasi penyakit infeksinya gitu. Atau mungkin ada penyakit kronis tertentu, misalnya talasemia. Kalau talasemia berarti kita harus melakukan transfusi berkala ya, bisa 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan gitu, tergantung derajatnya. Jadi dampak jangka panjangnya tentu ini nggak baik buat tumbuh kembang si kecil gitu. Oke, semoga terjawab ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Jadi memang banyak banget nih, yang terjadi akibat dari anemia ini pada anak. Dan juga tadi ada juga disebutkan ya beberapa contoh kasus yang timbul atau yang diakibatkan yang terjadi ketika anak itu anemia. Jadi penyebabnya apa saja sudah dijelaskan, termasuk talasemia tadi juga ya. Kemudian eh, apa sih Mm-mm. ciri-ciri anemia pada anak usia golden age yang paling menonjol sih, dok? Golden Age itu maksudnya 2 tahun ya? Oke, jadi memang anemia ini tersering itu terjadi di akhir masa bayi atau awal masa kanak-kanak ya. Tapi sebetulnya ini juga pengaruh dari ibu hamil yang anemia. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang namanya stunting gitu kan, itu kan ibu harus juga dari ibunya hamil ya 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi ibu hamil itu jangan sampai mengalami anemia. Karena kalau ibunya anemia, maka nanti anaknya pun juga nggak akan baik gitu outcome bayinya. Anaknya juga bisa anemia, anaknya nanti bayinya jadi BPLR, atau misalnya nanti resiko juga jadi prematur juga. Nah, jadi kalau pada anemia usia di bawah 2 tahun itu ditandai dengan biasanya dia juga karena faktor resikonya ya,
Misalnya alergi susu sapi, ya alergi susu sapi kan berarti dia jadi lebih susah ya untuk minum susu harus milih-milih juga. Kemudian bagi yang mendapatkan ASI eksklusif tapi tidak dibarengi dengan suplementasi zat besi, atau bagi yang mendapatkan susu formula tapi susu formulanya ini zat besinya tidak adekuat. Jadi ada kan beberapa jenis susu formula tapi kadang-kadang zat besinya nggak terpenuhi. Atau kalau misalnya udah mulai makan MPASI ya, itu kebutuhan zat besinya tidak tercukupi dari asupan makanannya gitu. Padahal kan sehari itu kalau anak tuh 11 gram per hari ya zat besinya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya anak udah lebih gede lagi, biasanya lebih karena asupan makanan yang kurang. Misalnya mau 5 tahun, dia nggak pernah makan daging, nggak pernah makan hati ayam, atau sayur-sayur yang hijau yang mengandung tinggi zat besi. Nah, ini juga menjadi faktor risiko dari terjadinya anemia zat besi misalnya. Kemudian anak-anak yang remaja ya, anak-anak remaja putri terutama yang sudah mengalami menstruasi, itu kan juga kehilangan darah. Dan selain itu juga pertumbuhan yang cepat ya, di situ kan terjadi pubertas, ada growth spurt di situ. Nah, tentunya juga membutuhkan kebutuhan zat besi yang lebih tinggi. Jadi ini juga bisa menjadi faktor risiko dari anemia zat besi. Nah, kemudian kalau yang anemia yang lain itu uh, tadi pertanyaannya apa sih, gejala atau apa sih gejala ya? Gejala Iya. anemia. Nah, kalau gejala anemia kembali lagi ya, kepucet, pasti anaknya pucet gitu. Kelihatan kok dari kelopak dari sininya, kelopak matanya, terus kukunya gitu. Terus anaknya sering lemes-lemes, nggak nafsu makan, rewel, kayak gitu. Kemudian biasanya anaknya ini juga susah naik berat badannya gitu. Terus kalau misalnya anaknya sering sakit-sakitan, ini juga biasanya akan mengalami anemia juga. Gitu ya, Mas Di. Oke, oke. Berarti memang itu ya dok ya, termasuk salah satunya kurang zat besi itu ya dok ya, mempengaruhi tumbuh kembang anak itu juga. Kemudian eh saya mau tanya lagi nih, apakah hanya kekurangan zat besi saja yang dapat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak juga dok? Gimana, gimana? Apakah eh, hanya karena kurang zat besi ini yang sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anaknya dok? Ya, jadi tumbuh kembang anak tuh kan banyak sekali ya Ya. faktor-faktor yang pengaruhinya. Salah satunya zat besi. Tapi kalau cuma zat besi salah juga kita bilang gitu ya. Nggak hanya zat besi. Justru yang terutama itu adalah karbohidrat, protein hewani, lemak, sama mineral. Vitamin, mineral. Zat besi ini ada di dalam bagian mineral gitu. Nah, fungsinya zat besi itu apa? Zat besi itu untuk ini ya, untuk transfer dari sel-sel saraf ya, selubung saraf otak. Jadi kalau misalnya si kecil itu ya, yang terutama 1.000 hari pertama kehidupan, itu otaknya masih berkembang dengan sangat pesat. Nah, di dalam otak itu ada miliaran sel-sel saraf. Di mana miliaran sel-sel saraf ini sebetulnya belum terhubung antar sel-sel sarafnya. Gimana caranya supaya terhubung? Nah, itu perlu diberikan tentunya nutrisi yang baik ya. Ada protein hewani terutama sama lemak, butuh omega 3, DHA, AA, segala macam. Nanti kalau misalnya udah terhubung, maka dia akan dapat menangkap sinyal-sinyal atau rangsang neuron, rangsang sel saraf. Nah, ini juga diperlukan stimulasi dari orang tuanya. Stimulasi itu apa? Misalnya, anaknya belum bisa ngomong. Nah, itu kita sebagai orang tua harus rajin-rajin untuk menstimulasi, memberikan kosakata, diajak ngobrol, kemudian diberikan kosakata, misalnya diajarin lihat gambar, ada flashcard, kemudian diajarin nyanyi, gitu segala macam. Itu namanya stimulasi. Jadi semuanya dibutuhkan secara sinergis. Nah, kalau pertanyaannya apakah zat besi sangat berpengaruh terhadap kembang, tentunya iya, tetapi bukan faktor yang utama. Karena anak itu butuh makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien ada vitamin dan mineral. Zat besi tadi ada di dalam bagian dari mineral. Selain zat besi, ada zat lain nih kayak zinc, vitamin D, itu juga penting ya buat tumbuh kembang anak gitu. Oke, Oke, semoga terjawab ya. oke, terima kasih dokter. Jadi tidak hanya zat besi saja dok yang jadi penunjang untuk tumbuh kembang anaknya, tapi memang itu juga berperan penting untuk tumbuh kembang anak. Kemudian eh, ini bagi orang tua nih, tips bagi orang tua seperti apa sih dok untuk cegah atau atasi sejak dini untuk mencegah anemia pada si kecil dok? Oke.
Terima kasih pertanyaannya. Untuk mencegah anemia sejak dini tentunya usahakan untuk bisa memberikan ASI eksklusif ya selama 6 bulan. Dan sekarang rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk diberikan suplementasi zat besi. Ya ingat suplementasi zat besi ini mau bayinya anemia ataupun tidak itu dianjurkan untuk diberikan. Jadi selama 0 sampai 2 tahun ini sangat direkomendasikan. Bahkan ketika remaja pun juga tetap direkomendasikan untuk diberikan. Ya, jadi untuk bayi yang prematur terutama itu bisa diberikan suplementasi zat besi dengan dosis 4 mg per kilo per hari. Yang cukup bulan pun juga sama, mulai usia 2 bulan gitu. Nanti akan diberikan sebaiknya sampai usia 2 tahun, sambil kita sesekali untuk lakukan evaluasi ya setiap 3 bulan, 6 bulan seperti itu. Jadi bisa tahu, oh ini cukup diberikan suplementasi atau memang sudah harus diberikan dosis terapi kalau misalnya anemia gitu. Oke, tadi pertanyaannya gimana tadi? Udah gitu ya. Oh, yang ini ya. Untuk pentingnya, Oh, pentingnya boleh ini diulang peran. pertanyaannya? Oke, jadi tips khusus untuk cegah anemia pada anak usia dini nih, maksudnya eh, peran orang tua nanti seperti apa biar antisipasi ke depannya anaknya ini terhindar dari yang namanya anemia seperti itu, Dok. Oke, tips ya. Tadi kan saya sebutin satu ASI eksklusif, tapi Hmm. eksklusif itu barengi dengan suplementasi zat besi yang tadi. Jadi mau anak yang sakit, mau anak yang nggak sakit, mau anemia atau enggak, tetap diberikan suplementasi. Kalaupun nanti anemia, itu dosisnya akan berbeda. Dosisnya lebih besar. Itu yang pertama, si eksklusif. Tapi dibarengi dengan suplementasi. Yang kedua, kalau misalnya orang tua, ibunya misalnya tidak bisa memberikan ASI, maka bisa diberikan susu formula. Tapi susu formulanya sebaiknya yang telah terfortifikasi zat besi. Jadi dilihat lagi komposisinya. Ada beberapa susu formula yang tidak mengandung zat besi yang cukup untuk anak. Nah, ini tentunya juga bisa menjadi faktor resiko terjadinya anemia defisiensi besi. Nah, selain itu, untuk asupan makan, kalau misalnya udah usia di atas 6 bulan kan sudah diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini usahakan dari asupan makanan juga terpenuhi ya zat besinya. Jadi sebetulnya zat besi itu selain dari suplementasi juga kita dapatkan dari makanan. Dari hati ayam, dari hati sapi, kemudian dari brokoli, bayam seperti itu. Hmm. Kemudian untuk remaja putri yang sudah mengalami menstruasi, maka akan resiko mengalami kehilangan darah. Nah, ini ada baiknya juga untuk diberikan suplementasi zat besi. Kalau untuk mencegah anemia sendiri, ya tentunya dari asupan makanan yang bisa kita lakukan. Jadi upayakan untuk menu makan isi piringku itu ada karbohidratnya 50%, ada proteinnya 20%, ada lemaknya 30%, dan sisanya ada vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya tidak yakin bisa memberikan asupan nutrisi yang mencukupi, maka disarankan untuk diberikan suplementasi. Gitu ya. Oke, baik. Oke, jadi luar biasa ya tipsnya memang banyak banget untuk mencegah anak dari mulai usia dini, mulai dari susu apa air susu ibunya diperhatikan, juga nutrisi dari makanan atau MPASI anaknya seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan nih ada anak yang mohon maaf divonis atau ada di diagnosa anemia itu peran dukungan seperti apa sih yang perlu dilakukan sama orang tua gitu sih, Dok? Oke, oke. Kalau misalnya anemia ya, jadi tadi orang tua bisa melihat dari ciri-cirinya dulu. Misalnya anaknya kok sakit-sakitan ya, anaknya kok berarti kok nggak naik-naik ya, anaknya kok kurus banget ya, anakku tuh makannya udah banyak tuh kok kurus ya. Nah itu bisa anemia. Atau biasanya makannya banyak dalam perspektif orang tuanya makannya banyak. Tapi makanan banyaknya nggak bergizi gitu, cuma makan cemilan-cemilan, cuma makan makanan ringan yang anginnya banyak. Tapi dalam mindset orang tuanya ini kan aku udah makan banyak gitu. Padahal itu bisa menyebabkan anemia. Nah, terus anaknya lemes, nafsu makannya turun, kelihatannya pucet ya. Putih tapi putihnya pucet gitu kayak kertas putih. Kelihatan kok sininya tuh. Nanti pasti pucat di bawah mata sini. Terus, nah itu kalau kayak gitu tuh orang tuh harus waspada ya. Sebaiknya dibawa aja ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan darah. Karena sebetulnya anemia itu kalau secara kasat mata pun sebenarnya kelihatan pucat. Kalau dokter yang lihat pasti bisa tahu sih karena udah kebiasaannya. Tapi kalau orang tua ada baiknya mungkin bolehlah dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi untuk dibawa ke dokter untuk dilakukan screening. Nanti akan dilakukan pemeriksaan darah, terus gambaran darah tepi dan sebagainya.
Ya, jadi untuk mencegahnya yaitu harus bisa tahu nih gejala-gejala yang kira-kira mengarah ke anemia gitu. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter spesialis anak. Pasti kerasa kok anaknya, kok nggak tambah-tambah nih berat badannya. Sakit-sakitan pula gitu. Tahu-tahu ternyata jebret HB-nya cuma 8, HB-nya cuma 7 bahkan. Atau misalnya anaknya habis kecelakaan, misalnya habis merah darah, nah itu juga tentunya akan mengalami anemia. Jadi itu juga harus ditransfusi. Tapi anemianya beda ya. Jadi kan anemia ada macam-macam. Karena kekurangan zat besi bisa, karena asupan makanan yang kurang, karena penyakit kronis ya, misalnya TB atau kanker atau gizi buruk atau apa ya? Tadi perdarahan gitu. Jadi macam-macam gitu. Jadi intinya orang tua harus bisa tahu screening awalnya dulu deh gitu. Kalau terjadi masalah, lebih baik dikonsultasikan ke dokter spesialis anak gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya tadi. Sudah dijelaskan sangat banyak nih ilmunya. Nanti ayah bunda bisa juga tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Kita langsung ke sesi pertanyaan ya, karena juga sudah ada titipan pertanyaan ya dok ya. Di depan saya ini sudah ada titipan pertanyaan dokter. Oke, dari Bunda Ima Humairah nih. Anak tetangga saya udah mau 2 tahun belum bisa jalan. Kemarin sempat anemia dan sudah dirawat. Itu masalahnya nggak mau makan juga, bisa jadi anemia kah? Kemudian apa berbahaya ketika anak nanti sudah besar? Dan juga apakah ada hal-hal negatif yang mungkin terjadi di kemudian hari atau di masa depan si anak tersebut dok? Begini dok. Oke, tadi anaknya nggak bisa jalan ya? Masalahnya apa tadi? Masuk rumah sakitnya? Maaf, Eh, masuk rumah sakitnya? karena anak mau 2 tahun dia sempat anemia dan juga sudah pernah dirawat dokter riwayatnya. Oke, gini ya. Terima kasih pertanyaannya dari Bunda Humairah. Jadi yang perlu diketahui, anemia nih penyebabnya banyak sekali gitu. Nah, anemia sendiri itu ada macam-macam juga. Jadi kalau misalnya anak dalam kondisi sakit atau terinfeksi, kemudian kita periksa, ternyata HB-nya turun, itu tidak serta-merta pasti anemia yang disebabkan karena kurang makan. Kalau misalnya sedang mengalami infeksi akut, misalnya lagi batuk pilek, sesak nafas, atau demam juga. Nah, ini kalau kita periksa, HB-nya pasti akan turun. HB yang turun tadi kan kembali ke definisi. HB yang turun adalah anemia. Tetapi anemia itu jenisnya bermacam-macam. Ada yang mikrositik, yang kecil, yang darah menanyakan sekecil jumlahnya sedikit. Ada yang makrositik, yang lebih besar itu karena perdarahan. Yang kecil tadi, kecil-kecil tadi, yang jumlahnya sedikit dan kecil-kecil, itu bisa karena kekurangan zat besi, bisa karena penyakit yang kronis nih, misalnya TBC, misalnya infeksi apalah yang kronis ya, terus kanker segala macam. Jadi sebenarnya penyebabnya banyak. Nah, kalau yang ditanyakan tadi anemia jangka panjangnya apa dokter? Kalau nggak ditangani tentunya kalau anemia tuh kita harus cari tahu nih penyebabnya apa anemianya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada pemeriksaan darah, gambaran darah peti. Jadi kita tentukan dulu nih penyebab anemianya apa gitu. Kalau kita udah tahu penyebab anemianya, misalnya karena infeksi kronis, ya berarti ditangani dulu infeksinya. Maka nanti perlahan-lahan maka anemianya akan perbaikan. Sama tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Bunda siapa? Ya itulah Humairah. Bunda tadi, Wairo. Kalau sampai rawat inap, itu tentunya sudah terjadi satu infeksi. Kalau cuma anemia defisiensi besi, itu saya rasa nggak sampai harus dirawat. Gitu. Itu hanya cukup diberikan suplementasi atau dosis terapi untuk zat besi. Berarti anaknya mengalami penyakit yang lain, bisa sampai karena terjadi infeksi akut, terjadi faktor-faktor inflamasi, zat-zat sitokin yang terjadi, maka HB-nya akan turun. Tapi ketika nanti dia sudah perbaikan penyakitnya, maka HB-nya akan naik lagi gitu. Tapi intinya adalah kalau misalnya anaknya mengalami keluhan atau ada sakit, itu sebaiknya memang dirawat gitu, diberikan yang terbaik. Tapi ada kaitannya tadi apakah asupan berpengaruh? Jelas itu berpengaruh ya. Anak kalau misalnya nggak makan yang cukup, maka dia nggak punya tenaga. Tenaganya nggak ada nih buat tumbuh gitu. Tenaga yang buat energi aja nggak ada, apalagi buat tumbuh gitu. Apalagi kalau dia sakit-sakitan, nanti energinya nggak jadi buat tumbuh, buat menyembuhkan sakitnya. Akhirnya apa? Anaknya jadi pertumbuhan sama perkembangannya akan terganggu. Gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya untuk Bunda Humairah. Kemudian di kolom komentar ini juga ada yang bertanya nih, Dok. Dari Bunda Nefriza. Anemia hipokromik mikrositik apakah identik dengan talasemia, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab itu langsung talasemia karena kalau talasemia itu harus ada pemeriksaan anamnesis ya di wawancara sama pemeriksaan fisik. Dari anamnesis atau wawancara kita perlu menanyakan si kecil udah pernah transfusi belum sebelumnya, atau dari keluarganya udah ada yang sering transfusi belum, atau dari ibunya atau ayahnya. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga khas mukanya itu fascia scoli. Kemudian ada pembesaran limpa juga karena kan dia terjadi penghambatan perombakan sel darah merah. Nah, tapi betul ya, pendekatan dari talasemia itu berangkat dari anemia mikrositik hipokromik. Nah, nanti dari situ dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu dengan pemeriksaan HB elektroforesis namanya. Sama kita periksa gambaran darah tepi juga di bawah mikroskop. Apakah memang ke arah talasemia atau bukan? Karena anemia mikrositik hipokromik itu masih banyak diferensial diagnosisnya atau diagnosa bandingnya. Bisa karena penyakit kronis, bisa karena kekurangan zat besi. Gitu ya. Oke, baik dokter. Semoga bisa terjawabkan ya, Bunda Nefriza. Kemudian di komentar juga ada yang tanya lagi nih dokter. Dok, buah apa yang bisa untuk mencegah anemia, dokter? Oke. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau buah apa yang hijau-hijau sih sebenarnya lebih ke sayur ya, ya. Kalau buah apa ya? Saya nggak terlalu hafal sih sebentar. Kalau mendingan jangan buah ya, Bunda ya. Kalau mau mencegah anemia zat besi itu lebih ke daging merah ya. Saya sarankan daging merah, misalnya daging sapi, daging kambing, daging apa unta juga boleh, otak-otak sapi. Bukan otak-otak yang dari tepung ya. Otak beneran maksudnya. Otak-otak nih dari tepung lagi. Kemudian hati ayam, hati sapi, kemudian kalau yang sayur itu bisa brokoli, bisa bayam. Kalau yang buah jarang ya mengandung zat besi ya. Eh, Kalau saran saya sih makanan ya. Jadi ya itu tadi daging merah, daging-dagingan gitu. Tapi kalau di sayur itu bisa yang kayak kacang-kacangan juga sih, kayak misalnya kacang kedelai yang edamame. Edamame tuh yang dari Jepang itu loh, yang apa sih Mas? Itu bahasa Indonesianya edamame ya? Kurang tahu saya. Ya, kacang merah, ya wes yang sayur-sayuran ya. Ada bayam, kacang merah, edamame, kemudian tahu juga ya. Tahu kan dari kedelai ya, kedelai juga seafood, ikan, ya lebih ke saya banyakan yang hewani sih sebenarnya daripada yang nabati gitu. Dan kandungan zat besinya lebih tinggi kalau yang hewani. Ikan, seafood semuanya daging ayam, sorry daging sapi, daging merah, hati ayam gitu, hati sapi gitu ya. Oke, dokter, terima kasih. Nah, ini juga ada lagi nih. Jika anak sudah transfusi darah karena kurangnya HB, kemudian ingin juga ngecek apakah talasemia atau tidak, apakah nanti hasilnya juga akan akurat, dok? Kalau misalnya udah cek HB ya, Hmm, jadi kalau misal tadi kan saya udah jelasin ya, hmm, anemia hmm. itu banyak sekali penyebabnya. Kalau misalnya si kecil emang lagi sakit, lagi demam, biasanya HB-nya juga akan turun gitu. Dan nggak terus langsung talasemia sih gitu. Kalau talasemia itu ada riwayat transfusi sebelumnya. Biasanya HB-nya gampang ngedrop. Dan ngedropnya ini sering, berkala gitu loh. Kayak misalnya 1 bulan yang lalu transfusi. Bulan depan kok udah turun lagi nih, jadi 8 atau 7 gitu. Terus transfusi lagi. Dan ini ada riwayat dari keluarganya. Jadi keluarganya itu juga ada riwayat transfusi sebelumnya. Nah, kemudian juga limpahnya membesar. Tapi ini khas sih, wajahnya juga khas. Dan tentunya dokter harus memastikan dengan diagnosa pastinya yaitu pemeriksaan HB elektroforesis. Jadi nggak serta-merta terus kalau misalnya anemia pasti talasemia juga enggak. Karena talasemia ini juga berat ya, harus transfusi seumur hidupnya ya berkala gitu. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih, dok. Oke, oke, terima kasih yang sudah bertanya ya, dok ya.
Mungkin satu penanya lagi boleh dokter sebelum kita Boleh. akhiri. Oke, baik. Ini kebetulan ada yang tanya langsung ya. Assalamualaikum Bu Dokter, cara untuk naikin berat badan anak macam mana biar gemuk dokter? Ya, oke, makasih pertanyaannya. Untuk menaikkan berat badan anak, kita harus lihat lagi usianya. Kita plot dulu juga, ini masuk gizi apa? Apakah gizi kurang atau gizi buruk? Atau gizi baik? Kalau misalnya masih gizi baik, Bunda tinggal beri makan seperti biasa. Tapi kalau misalnya penambahan berat badannya tidak sesuai target, mungkin kita bisa katakan itu stunting. Kalau misalnya stunting atau gizi kurang atau bahkan gizi buruk, maka ini membutuhkan pemberian makan yang ekstra ya. Jadi dokter akan menanyakan lagi nih, dokter anak ya akan menanyakan, selama ini pemberian makan udah bener apa belum? Jangan-jangan kebanyakan camilan, jangan-jangan malah kebanyakan susu aja, dia cuma minum susu, tapi makan utamanya malah jarang dikasih. Ini tentunya juga bisa menyebabkan anaknya terlalu kenyang, tapi malah makronutrien yang utama malah nggak dapet gitu. Nah, jadi cara menaikkan berat badan, kita harus tahu dulu nih, dia status gizinya apa. Kalau misalnya saya ya, kalau kerja di rumah sakit, kalau misalnya dia gizi kurang atau gizi buruk, ya itu tentu sudah indikasi untuk diberikan susu tinggi kalori. Selain itu, kita juga perlu memberitahukan ibunya untuk benerin lagi nih aturan pemberian makan atau feeding rules. Udah benar belum makannya sehari 3 kali dengan selingan 2 kali susu atau 2 kali snack gitu. Terus untuk komposisi makanan udah bener belum? Udah ada karbohidratnya 50%, protein hewaninya 20%, lemaknya 30% ya. Kemudian vitamin mineral. Nah, jadi tidak asal makan. Memberikan makan harus yang bergizi juga. Jangan-jangan anaknya cuma dikasih makan nasi lauknya sayur sop. Padahal nggak ada kandungan proteinnya sama sekali, nggak ada kandungan lemaknya sama sekali. Nah, tentunya nih nggak bergizi ya. Nanti akhirnya jadi nggak bisa tumbuh atau gagal tumbuh gitu. Jadi problem untuk menaikkan berat badan ini sangat kompleks ya. Bisa jadi mama ngasih makan udah benar, tapi dia ada penyakit infeksi yang mendasarinya, atau dia kecacingan. Jadi nutrisi yang harusnya diserap oleh usus malah udah digadang-gadang sama cacingnya, nggak jadi gendut, nggak jadi tambah berat badannya nih gitu. Atau emang ada infeksi yang lain gitu yang harus diatasi, misalnya tuberkulosis atau bahkan anak-anak maaf yang kanker ya. Yang kanker tuh pasti dia kurus banget karena memang ada sel-sel kanker yang ganas yang akan menggerogoti tubuhnya. Jadi dia energinya habis untuk melawan infeksinya itu tadi atau penyakit sel tumor ganasnya itu tadi. Jadi ini sangat kompleks ya sebetulnya. Begitu. Oke, dokter, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya bunda-bunda yang sudah bertanya. Terima kasih bunda-bunda semua yang sudah bertanya dan pemirsa Dunia Parenting Indonesia yang sudah menyimak live kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir dari dokter untuk Oh closing ya, statement. Mas, Gimana? ini oke, sebelum saya tutup ini ada Oh iya. pertanyaan di tempat saya Oh iya mungkin nih nggak Bu. kelihatan tempat Mas Diki ya. Dari Mulia 16 Shop. Dokter izin bertanya, anak saya cek lab BB-nya normal, tapi kurvanya hampir di garis kuning, usia 5 tahun, 14 kilo, tinggi badan 103. Kalau 5 tahun itu berarti harusnya sekitar 18 kilo ya, ini berarti gizi kurang. Ini saya belum ngupload ke kurva pertumbuhan ya. Saya cuma pakai kira-kira karena nggak bisa dihafalin juga. Tapi kalau dari kira-kira itu kurang memang mah. Oke. Kalau di garis kuning itu berarti udah masuk ke gizi kurang. Nah, jadi masalah gizi kurang ini nggak serta-merta ini gizi kurang. Jadi pasti anemia dok, anemia. Bisa penyakit dia makan tapi energinya habis nih buat ngelawan infeksinya yang nggak kedetek. Misalnya anaknya ada infeksi saluran kemih, ada tuberkulosis, ya kan? Mungkin ada penyakit lain, misalnya ada penyakit jantung bawaan, ya kan, jantung bocor. Jadi malah udah makannya benar, tapi jantungnya bocor sehingga lebih berat untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nanti jadinya dia
kurus gitu. Jadi memang Bunda kalau misalnya tahu anaknya dengan status gizi kurang, spesial ini adalah hal lain. Seperti itu ya. Semoga terjawab ya. Berarti langsung closing statement nih, Mas Diki ya. Ya, Gimana? langsung kasih statement dokter. Oke. Oke, terima kasih. Langsung closing statement ya. Oke, terima kasih pertanyaan. Terima kasih bunda-bunda simak dan mungkin ada yang ayah juga atau kawula muda yang nonton boleh untuk persiapan punya anak nanti. Ya, intinya adalah anemia itu bisa terjadi pada siapa saja ya, terutama pada anak-anak ya usia akhir bayi atau awal anak-anak ya, terutama 2 tahun pertama kehidupan. Tapi tidak memungkiri ini juga sering terjadi pada anak remaja, terutama yang remaja putri karena sudah mengalami menstruasi. Dan yang paling penting ini sering terjadi juga pada ibu hamil. Padahal ibu hamil itu dia sudah mengandung janin ya yang nantinya akan tumbuh bayi dan ini adalah termasuk 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi usahakan sebisa mungkin cegahlah anemia ya karena ini efeknya jangka panjangnya juga banyak. Jadi ketika mengalami atau menemui gejala-gejala berikut yaitu sering pusing, lemas, terus matanya berkunang-kunang, kemudian kalau anak kecil ya dia cenderung lebih rewel, penurunan nafsu makan, lemes itu tadi, terus berat badannya kok nggak naik-naik, sulit naik, sering sakit-sakitan. Nah, ini sudah menjadi warning sign ya, sudah menjadi tanda bahaya untuk ayah bunda untuk dapat memeriksakan ke dokter. Atau tadi terlihat pucat ya, anaknya pucat gitu, susah makan, nggak doyan makan apa-apa, pucat-pucat gitu. Terus juga faktor risiko yang lain, anaknya lagi susapi atau anaknya tidak diberikan suplementasi zat besi, cuma dikasih ASID aja atau susu formulanya tidak cukup zat besi. Nah, ini ayah bunda harus waspada. Kalau misalnya menemui gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, sebaiknya dibawa untuk periksa ke dokter ya, untuk melakukan evaluasi. Supaya nggak terlambat, karena kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, maka hal ini akan berefek pada tumbuh kembang si kecil. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya dokter. Luar biasa, alhamdulillah kita malam hari ini bisa mendapatkan pencerahan ilmu tambahan atau ilmu baru nih bagi ayah bunda semuanya ataupun calon bunda ya yang sudah punya baby mungkin ya atau calon manten atau calon suami istri ya, atau calon pasangan suami istri bisa ini jadikan edukasi buat kita semuanya untuk keluarga kita agar lebih harapannya agar lebih baik ke depannya seperti itu ayah bunda semuanya. Jadi terima kasih ayah bunda semua yang sudah menyimak live kami. Silakan pemirsa Dunia Parenting boleh dicek nanti ya setelah live. Silakan di follow dokter Aisyah Fikri Tama ya, di TikTok juga ada, di Instagram juga ada ilmu-ilmu informatif dan edukatif untuk apa spesialis anak terutama ya, dan juga ayah bunda bisa belajar juga di Dunia Parenting Indonesia. Terus stay tune di Dunia Parenting Indonesia. Saya dari tim Dunia Parenting mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam membawakan acara pada malam hari ini dokter. Semuanya saya mohon maaf dokter kalau ada salah dari saya, mohon maaf. Sama-sama. Iya, Oke, terima kasih. Semoga bisa berkolaborasi di lain waktu sama-sama. ya dokter ya. Ya, Insya oke. Allah. Terima kasih, Assalamualaikum mohon maaf warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Wassalam.